You guys are fantastic! That was the best! Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini.
lagi. Shalom. 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 Shalom, Kak. Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh berjumpa lagi pada saat ini dalam ibadah PAB UPMKIP, ibadah sesi 2. Teman-teman, walaupun kegiatan kita pada saat ini dalam keadaan online, kita percaya hal ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan diri, hati dan pikiran, karena pada saat ini kita akan dilayani dengan kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Kak Deborah Salea SPD MSI. Dan kepada teman-teman yang mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini, dengan penuh kasih kami persilakan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga kita semua boleh ada saat ini sehat, kuat untuk kembali dapat mengikuti ibadah pada sesi yang kedua penyambutan anggota baru mahasiswa Kristen FKIP. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan seluruh kehidupan kita agar terfokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyi Tiba Saatnya.
Terpujilah namamu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah pada sesi yang kedua hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menuntun ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah jadi seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah namamu yang selalu dipermuliakan dan ditinggikan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Melalui Tuhan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
bersama-sama mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Kita naikkan segala ungkapan syukur kita atas kasih dan karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang senantiasa Tuhan berikan untuk kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pekerjaan dan pendidikan yang telah Tuhan percayakan untuk kita jalani saat ini. Dan juga kita bersyukur untuk keluarga, sahabat, teman, atau pribadi siapapun yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita dalam bentuk doa secara pribadi kita kepada Allah. Mari dengan penuh kerendahan hati kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita yang telah melukai hati Tuhan. Kita menyadari bahwa terlalu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita atas pengorbanannya di atas kayu salib. Akankah kita tetap hidup dan tinggal berdiam diri di dalam dosa itu, atau kita berpaling kepada Tuhan dan mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan beri? Mari bersama-sama kita menyanyi Hidup Bagi Kristus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Kak Deborah Salea. Sebelum itu mari kita menyanyi lagu Tuhan Aku Rindu.
Tanpa pengurapan-Mu ya Allah, kami tidak akan pernah mengerti kebenaran-Mu. Tanpa kasih-Mu ya Tuhan, kami akan tetap menjadi orang yang degil. Kami akan tetap menjadi orang yang hidup dalam perbudakan. Tetapi karena kasih karunia-Mu ya Allah, kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa berseru, iya Aba, iya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami kembali dipertemukan untuk menerima anugerah berkat kasih karunia dan terlebih kebenaran-Mu ya Allah. Biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh menyapa kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa segambar dengan Engkau. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan. Hamba yang penuh dengan keterbatasan Engkau perlengkapi. Urapi hamba ya Allah. Dan kami rindu setiap pribadi, baik yang ada di sini maupun yang ada di seberang sana Tuhan. Engkau hadir dalam hadirat-Mu untuk menikmati kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom. Ya. Shalom. Terima kasih. Baik, kesempatan sore hari ini untuk kedua kalinya kita ketemu. Mungkin bukan yang kedua kalinya, sudah sering kali. Tapi untuk BAB, untuk mahasiswa maba yang biasa disebut dengan maba, itu mungkin ini yang kedua kalinya. Dan saya berharap dalam keadaan yang sore begini kita tidak dihantui perasaan mengantuk, ya. Tapi yang ada adalah sukacita. Amin. Nah, saudara, sore hari ini kita akan belajar tentang tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sesuatu yang sepertinya bahwa mengerjakan keselamatan itu kita toh. Sementara kemarin kita belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah, adalah kasih karunia. Nah, saya ingin jelaskan yang tema ini saudara. Artinya begini, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kalau saya berikan ilustrasi di sini begini. Saya menghadap ke barat, ya, menghadap ke barat. Saya tidak tahu saudara berada di mana, yang pasti saya merasa ini ada di barat gitu ya. Nah, waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu saya berputar bukan 360 derajat saudara, tetapi cukup 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Saya belum beranjak dari sini. Nah, itu baru satu titik yang Tuhan ubahkan, yaitu kita dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita adalah anak Allah, kita memiliki keselamatan. Ketika kita mati, kita kembali ke rumah Bapa. Seperti di dalam Yohanes, di rumah Bapakku banyak tempat dan aku naik untuk mempersiapkan bagi saudara dan saya. Nah, perhatikan. Jadi, setelah itu ada banyak hal dalam diri kita yang kita bawa dari nenek moyang, yang kita bawa dari lahir, yang perlu disamakan atau disetarakan dengan apa yang Allah mau. Itu bagian kita, itu yang harus kita kerjakan. Nah, jadi bagian kita setelah menerima, perhatikan, saya belum melangkah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka kita harus melangkah. Ini adalah satu proses. Nah, ini yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan. Setelah menerima anugerah, baru kita memulai, kita sudah diselamatkan. Maka kita harus mengalami proses untuk menjadi serupa segambar dengan Allah. Nah, sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Hanya 2 ayat, minggu lalu 3 ayat. 2 hari lalu 3 ayat. Hari ini 2 ayat, makin hari makin berkurang ya. Karena tugas kita adalah kita yang mau belajar, bukan saya yang mau ngajarin. Judulnya, Rasul Paulus memberi judul dan lain menerjemahkan seperti ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini adalah surat yang dikirim Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Perhatikan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi ini bukan karangan panitia, tapi ini adalah bagian perintah Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata takut itu bukan takut dan lari saudara, bukan. Tapi kata takut itu artinya kita mempercayakan hidup kita bahwa kalau kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, Allah siap untuk membawa kita kembali dengan caranya Tuhan. Nah ini, dengan gentar artinya ada sesuatu yang harus kita gerakkan, bukan karena gemetar, karena ketakutan, bukan. Ya.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu Rasul Paulus masih hadir di jemaat Filipi, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ketika saudara menerima anugerah keselamatan itu, Anda nggak bisa berhenti. Anda dan saya ada dalam satu proses yang disebut dengan kairos, kesempatan waktu Tuhan untuk kembali dalam tatanan gambar dan rupa Allah. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi perhatikan saudara, ini hebatnya kita jadi orang Kristen. Tadi waktu kita belum memiliki anugerah keselamatan, belum ada dimateraikan Roh Kudus, kita berjuang. Habis itu putus asa, kok balik lagi, gitu kan? Nah, perhatikan baik-baik, saya jelaskan. Waktu kita belum di dalam Tuhan, gak mau buat dosa lagi, bikin lagi. Gak mau buat dosa lagi, bikin lagi. Akhirnya pada titik tertentu menyerah, sudahlah. Mungkin memang natur saya kali ya binasa. Gak ada. Yesus datang bagi orang berdosa. Nah perhatikan. Ini kasih karunia. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kita. Roh Kudus yang sudah dimateraikan itu mengerjakan di dalam kita. Baik kemauan maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Dahsyat kan, gak dipaksa. Ini yang kita mau pelajari. Ini bagian firman Tuhan. Baik, terima kasih. Slide saya silakan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Maaf ya, jangan bilang gaya gaduh kakak pakai kacamata. Kalau jarak jauh saya bisa baca, tapi kalau dekat begini ini namanya rabun dekat ya. Moga-moga nggak ada yang rabun dekat. Kalau ada yang rabun dekat biasanya gini, dosa di depan mata nggak bisa dilihat, dosanya orang pintar tahu gitu. Tapi saya bukan seperti itu. Ini fakta, memang rabunnya rabun dekat. Perhatikan, menjadi seorang pengikut Kristus, banyak orang mengira enak dan mudah. Ya memang. Tetapi dalam proses menjalani itu, menerima anugerah gampang. Tapi proses kembali kepada gambar rupa Allah itu harus menjadi bagian perjuangan kita. Kan tadi bukan gaya hidup kita tuh berdoa. Kadang-kadang aja nanti mau makan itu pun kalau ada teman, kalau gak ada teman sikat habis gitu kan. Nah, tapi setelah di dalam Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka, harus. Firman Tuhan katakan, harus. Saya belum berdoa, ya kan? Baca firman Tuhan mungkin hanya sekali seminggu. Makanya gak heran kalau rohani kita itu sakit-sakitan saudara. Ya kan? Karena cuma baca firman sekali seminggu. Sementara tubuh ini dikasih 3 kali sehari. Setelah itu dead, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai masalahnya? Enggak. Ini kembali ke tanah. Lalu rohnya apa? Tetap kerdil. Jadi yang saya mau katakan, pengikut Yesus lebih sekedar bukan tampak rajin menghadiri ibadah atau aktif terlibat dalam pelayanan, bukan. Tapi yang terpenting di sini adalah mengikut Kristus berarti kita menikmati bagaimana hidup bersama dipimpin oleh Roh Kudus dan mau diproses seumur hidup. Kenapa? Untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Baru namanya orang percaya, saudara. Ini penting. Mudah-mudahan slide saya habis sore hari ini. Saya takutnya habis, banyak kali masalahnya. Ya, belum selesai kakak. Tapi saya merasa terganggu dengan harus lihat ke sana, jadi nggak fokus. Oke baik. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kita nggak berjuang sendiri, nggak seperti kemarin. Ya, sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita berjuang sendiri. Kadang doa, kadang enggak. Kadang ke gereja, kadang enggak. Kadang ke gereja tapi yang kita pergi, kita ke ibadah itu cuma lihat ada WiFi enggak ya? Ada data enggak ya? Orang khotbah kita sibuk dengan berselancar di dunia maya. Ini ciri-ciri orang yang masih di dalam ikatan dosa. Tapi orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, itu akan berjuang tidak sendiri. Sekali lagi saya katakan tidak sendiri. Tapi Roh Kudus mendampingi untuk berjuang bersama-sama untuk terus belajar tentang bagaimana menjadi ahli waris Allah. Bagaimana menjadi anak-anak Allah. Ini. Jadi saudara-saudara, sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani supaya oleh
kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Nah saudara, kita setelah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita digambarkan oleh Petrus, itu Rasul Petrus, sebagai bayi rohani. Jadi ada rasa haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau sudah 2 hari lalu merasa kok saya nangis-nangis ya waktu habis khotbah tuh terima Yesus gitu. Ada perasaan semua lagu itu rap-rapnya tuh disambung-sambung. Jadi medley jadinya gitu ya. Iya kan? Biasanya ciri orang mengalami Kristus secara pribadi itu saudara, di mana-mananya nyanyi bergumam lagu rohani. Tapi ada juga yang alay aja. Saya berharap kita tidak alay. Di surga nggak ada tempatnya orang alay gitu ya. Oke? Nah, bagaimana kita bisa tetap mengerjakan keselamatan kita? Ini penting. Gimana caranya nih? Aku sudah mencoba tapi kok gagal. Namanya juga bayi rohani. Apakah bayi rohani bisa ambil susu sendiri lalu dia minum? Itu bayi ajaib namanya gitu ya. Ya namanya bayi rohani itu pertama, perhatikan baik-baik. Dia hanya punya gerakan satu, tersenyum. Yang kedua, nangis. Kalau dia nangis ada 2 tandanya, lapar atau haus. Nah, kita sebagai anak-anak bayi rohani, kita membutuhkan perjuangan. Ada orang-orang di sekeliling kita yang bisa menolong kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mengerjakan keselamatan? Perhatikan. Yang pertama kita harus ngerti dulu keberadaan kita sebelum dan setelah bertobat. Ini penting. Perhatikan. Saya penekanan sebelum bertobat. Keberadaan hidup kita sebelum bertobat saudara, hidup di bawah kuasa dosa. Itu tadi, mau berdoa, kadang iya, kadang enggak, kadang rajin, kadang tidak, bahkan kadang lupa sama sekali. Terus keberadaan sebelum bertobat, bodoh, degil. Kenapa kita bodoh? Saya mau katakan, bahasa ini nggak boleh ada di rumah saya saudara. Tapi kata bodoh dalam bahasa ini artinya begini, kita di bawah kuasa orang lain padahal kita punya diri sendiri. Terus degil itu artinya sudah tahu tapi tidak bisa lakukan. Menuju kebinasaan. Hidup kita ini hidup. Tapi kita sementara hidup menyelesaikan hari demi hari 24 jam untuk menuju kepada apa? Kematian kekal alias masuk neraka. Ini keberadaan hidup. Nah, hidup agamawi saja artinya begini, ya KTP kita Kristen, terus rajin sekali ke gereja, nggak pernah lupa. Sekarang nggak ada gereja ya, nggak ada lagi, gedungnya nggak ada, tapi personalitinya ada. Saudara dan saya adalah gereja. Nah, kadangkala hidup kita hanya agamawi. Kalau ada teman kita berdoa Tuhan Yesus, kita makan. Nggak ada teman singkat habis, gitu kan? Ini agamawi untuk menandai bahwa KTP saudara dan saya adalah Kristen. Tapi kalau orang yang sudah mengalami Kristus itu lain. Terus yang berikut, memiliki perasaan tumpul. Tahu tumpul? Ya, saya kalau nggak tahu saya double tumpul forever gitu. Ya. Nah, bagaimana sih yang disebut perasaan yang tumpul? Nggak mengenal perasaan, hidupnya, ya orang. Gitu. Nggak punya rasa empati. Jangankan empati, simpati juga belum tentu ada. Itu kondisi orang yang belum bertobat. Itu kondisi hidup lama kita. Itu kondisi ketika belum mengalami Kristus. Egoisme. Ya diriku terserah. Begitu. Sombong dan lain-lain. Nah, kondisi setelah menerima Kristus, alias sudah lahir baru atau sudah bertobat, sudah mengalami Kristus secara pribadi, mengalami kasih karunia Allah, hadiah yang istimewa. Perhatikan kondisinya. Yang pertama, yang pasti dia memiliki jaminan keselamatan. Artinya begini, semua orang pasti takut mati lah. Alasannya banyak. Oh, gua belum nikah nih. Gua belum SPD. Ya, gua belum macam-macam, belum kerja, ingin menyenangkan orang tua. Padahal sebenarnya bukan itu. Persoalannya adalah karena kita tidak tahu. Seperti apa sih tujuan kita setelah kematian? Gitu. Tetapi setelah di dalam Kristus dia tahu bahwa tujuan hidupnya adalah kekekalan. Menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ini setelah bertobat. Yang berikut, merdeka dari ikatan dosa. Pastinya. Kita tidak lagi menjadi budak dosa.
Saya pulang kemarin, saya naik motor, saya renung-renung, saya ketawa sendiri. Cidu apa Juli apa-apa, saya bilang istilah anak zaman now itu luar biasa kerennya ya, yang nggak bisa lagi dicerna oleh orang-orang dulu gitu. Nah, kita tidak lagi menjadi bagian itu. Memiliki damai sejahtera sukacita. Perhatikan saudara di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sukacita, damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera itu dunia tidak bisa kasih. Jangan identikan happy itu, bahagia itu adalah sukacita, beda. Happy kita bisa bawa dari luar, tapi sukacita itu ada di hati. Damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa taruh di dalam hati. Nah, kapan ini dia ada? Setiap waktu, setiap saat, bahkan di lembah kekelaman pun kata Daud, dia bisa mengatakan tenang anakku. Dan kita merasa ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ini jaminan yang luar biasa yang dunia tidak bisa kasih. Bagi saudara dan saya, hanya bisa terjadi ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang berikut, ada perubahan hidup. Yang tadinya itu KTP Kristen, bahkan dia orang yang suka bela-bela agamanya. Sadar lo ya, kekristenan tidak pernah ngajarin kita untuk bela agama kita. Paham? Karena kita ini diciptakan, tidak mungkin bisa memperbaiki yang menciptakan. Nah, orang yang agamawi seringkali ngotot, adu jotos paling, adu argumen tentang kekristenannya, tentang apa yang dia ngerti. Padahal salah. Firman Tuhan mengajarkan Tuhanlah pembela kita. Ada perubahan hidup, mengerti bahwa kita ini diciptakan, kita membutuhkan Sang Pencipta yang maha dahsyat itu. Dan mengerti bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kenapa? Hidup dalam kasih Kristus. Ada kuasa yang tak terbatas yang sedang memproteksi hidup kita. Bukan hanya dari dalam, dari luar saudara, tapi dari dalam, yaitu Roh Kudus yang dimateraikan di dalam hati saya dan saudara. Ini yang membuat kita menjadi orang-orang yang bangga karena memiliki Kristus. Bangga karena sebelum kita meninggal kita udah tahu jaminan hidup kita pasti balik ke rumah Bapa. Ya kan? Haus dan lapar akan firman Tuhan, itu pasti. Sebelum mengalami Kristus secara pribadi, sulit saudara untuk bisa belajar kebenaran secara total. Belajar firman Tuhan secara total. Dan sekalian ini sebagai indikator, apakah benar saya sudah bertobat? Kalau saudara merasa haus lapar akan kebenaran, itu salah satu ciri bahwa saudara sudah mengalami Kristus. Yang membuat saudara merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan tadi katakan, yaitu Roh Kudus. Saudara, saya sudah umur, ya kan? Orang bilang kalau anak muda itu naik begini. Kalau saya kasihan udah turun. Gak tahu berapa tahun lagi, gak tahu. Kalau hitung tahun, baik kalau hitung tahun, kalau sebentar pulang ya. Nah, saudara, apa yang saya lakukan? Dulu memang saya sudah komitmen untuk baca Alkitab. Tapi saya selalu mengejar target. Tuhan, saya gak tahu sampai detik keberapa napas ini berhenti. Tapi sebelum napas ini berhenti dan sebelum menjelang malam, saya mau supaya saya bisa membaca isi hatimu itu melalui firman-Mu. Karena hanya itu yang bisa memberikan saya pengertian tentang bagaimana saya harus menjalani hidup ini di masa di bumi ini. Karena di surga nggak mungkin saya baca Alkitab lagi. Yang punya firman sudah langsung di depan mata, ya kan? Dahsyat nggak? Terus mau mengenal akan Sang Guru Agung kita yaitu Juru Selamat. Ini ciri orang yang sudah mengalami Kristus. Saudara perhatikan, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau kasih tahu. Adik-adik yang berdiri, kakak-kakak yang berdiri di sini yang bau ngumpul-ngumpul bukan sekedar melampiaskan emosinya, tapi itu karena kasih Tuhan. Ada perasaan empati dalam diri mereka bahwa kalau kami bisa disentuh kasih karunia bukan karena berapa banyak dosa kami, bukan. Tetapi karena kasih itulah yang telah memulihkan kami, maka kami juga mau melakukan hal yang sama untuk orang lain bisa dipulihkan, dimerdekakan dari dosa. Kita harus ngerti ini dulu. Bagaimana mungkin kita mampu mengerjakan keselamatan secara total, utuh dalam diri kita kalau belum mengerti. Gua ini udah pada seberang kanan apa seberang kiri? Udah bertobat apa belum? Udah nyebrang jalan apa belum? Jadi ini kondisi orang yang sudah mengalami Kristus secara pribadi.
Ini poin kita yang pertama. Keberadaan kita perlu tahu sebelum dan setelah bertobat. Sekalipun saya sudah memberitakan firman Tuhan kemarin mengenal kasih karunia, tapi saya nggak tahu berapa banyak saudara-saudari bisa merespon dengan benar dan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya mau katakan, kesempatan tidak pernah datang 2 kali. Saya kasih contoh. Pasti proses yang kemarin hari apa? Hari Kamis. Memang hari Kamis minggu lalu, hari Kamis minggu ini, dan hari Kamis minggu depan tidak pernah ganti nama, tetap sama. Tapi perhatikan baik-baik, adakah Anda bisa katakan hari ini gue bertambah umur, saya mau mundur, hari ini 22 mau mundur jadi 21. Enggak pernah ada logika seperti itu. Karena konsep Allah adalah konsep yang konsisten. Kita nggak pernah diajar untuk mundur, yang benar adalah kita diajar untuk maju. Artinya, kau terlambat kalau kau punya kesempatan dan kau tidak ambil dan kau mengatakan menanti kesempatan berikut, belum tentu hadir. Yang ada adalah penyesalan. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan siapapun saudara hari ini, inilah bagian yang perlu kita mengerti, apakah aku ada di bagian yang sudah mengalami Kristus atau aku masih tertati-tati berjuang. Saya katakan Anda tidak akan pernah berhasil tanpa kasih karunia dari Tuhan. Modalmu hanya satu, iman. Bagian yang kedua, cara hidup setelah mengalami Kristus. Cara hidup di dalam Kristus. Yang pertama, kita tidak boleh ragu. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat akan firman Allah. Bahwa apa yang saya dengar, apa yang saya percayai, apa yang saya sudah terima, itu adalah kebenaran yang luar biasa. Ini penting. Kadang-kadang ketika kita, kenapa tiba-tiba nggak berubah? Oh, saya sudah terima Yesus. Apa buktinya? Lah ini kan beda. Ini bukan vaksin bilangnya ke dia, ya. Kalau saudara ditanya, kok berubah ya? Lalu dikatakan apa buktinya? Kasih tahu, ini bukan vaksin corona. Ada kartunya. Tapi ini persoalan dimateraikan di dalam hati. Karena yang memiliki kebenaran itu adalah kekal. Tak dapat disentuh, tak dapat diraba, dia pun nyata, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk memeteraikan dalam hati saya. Yang bisa Anda lihat adalah perubahan sikap hidup saya. Oleh sebab itu yang saya mau katakan, untuk bisa memiliki cara hidup di dalam Kristus, kita butuh perjuangan. Yang pertama adalah jangan pernah ragu akan apa yang Anda sudah alami bersama dengan Kristus. Bahwa Anda sudah diselamatkan. Saudara, saya mau katakan, efek orang yang sudah hanya tahu lahir baru, bangga dengan lahir baru tanpa proses perjuangan, maka Petrus pernah menegur, lebih baik engkau tidak mengenal kasih karunia daripada engkau mengenal kasih karunia, tapi kau 2 kali lebih bobrok dan mempermalukan Tuhan. Apa bagian ini? Saudara, saya mau katakan siang hari ini, jangan salah saudara. Saudara selalu berpikir bahwa orang yang tidak mengenal kasih karunia, itu orang yang belum bertobat, itu adalah temannya iblis. Iya. Lalu kita yang sudah bertobat, kita adalah kejaran. Karena dia mau supaya kita itu gagal. Tapi keselamatan tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Persoalannya adalah ada petobat sejati, ada petobat palsu. Saya tidak tahu kita di bagian mana. Tapi ini firman Tuhan. Yang kedua, memiliki tujuan dan pengharapan. Orang yang sudah ada di dalam Kristus. Firman Tuhan tadi saya bacakan kembali, perhatikan baik-baik. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. So, bisa mengerti ini? Nah, perhatikan, saya kembali ke poin saya. Selain kita memiliki jaminan keselamatan, perhatikan, kita juga memiliki tujuan dan pengharapan. Kita karena kenapa? Yang bekerja di dalam kita itu sudah ada sebagai remote control hidup kita. Itu Roh Kudus. Mendampingi kita untuk bisa searah dan berjalan di dalam relnya Tuhan. Gitu loh. Hidup sesuai dengan mengasihi Allah dan sesama. Itu pasti terjadi. Ada banyak orang
Apa buktinya engkau mengasihi Tuhan? Ini susah dibuktikan. Karena tidak mungkin kita umumkan kalau berdoa lalu kita pergi, hei teman-teman gue mau berdoa ya. Tubuh enggak. Itu adalah sesuatu adalah secara person. Yang kedua, mengasihi sesama. Ini yang bisa dilihat. Hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Nah ini dia. Bagaimana mungkin Anda bisa hidup sesuai standar firman Tuhan kalau tidak pernah baca firman Tuhan? Kan lucu. Ada banyak orang Kristen di zaman corona ini aneh bin ajaib saudara. Salah satu contoh saya kasih contoh. Moga-moga saudara dan saya tidak ada dalam bagian itu. Jangan mau divaksin ya. Kenapa? Vaksin itu ada barcode-nya 6666. Triple 6 katanya. Lu baca firman Tuhan apa kagak ya? Saya bilang. Nah, kenapa ini bisa terjadi saudara? Perhatikan, dia hanya mendengar dari hamba-hamba Tuhan. Dia hanya mendengar dari orang-orang yang menurut dia rohaninya jauh lebih baik dari dia. Ini kekristenan yang konyol saya mau bilang. Bagaimana saudara bisa memfilter dirimu bahwa ini sesat, ini benar, ini salah, ini tidak benar kalau Anda tidak memiliki kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Supaya apa? Kita tidak gampang untuk digoyahkan oleh hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat. Bahkan orang yang mengatasnamakan ini firman. Itu penting saudara. Saya berharap saudara tidak tidak terprovokasi dengan hoaks. Terutama di kalangan orang Kristen tentang vaksin itu adalah antikris. Vaksin itu adalah triple 66. Saya sudah belajar PA Wahyu. Saya bisa pastikan tidak. Itu bukan. Karena itu bukan. Ya kalau kita bicara barcode saudara nggak boleh belanja dong. Ya kan? Kan setiap hasil pembelanjaan kalau saudara belanja di supermarket itu semua ada barcode-nya. Aneh tuh. Mari kita menjadi orang yang memiliki itulah sebabnya Rasul Paulus katakan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kau harus membangun hidupmu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kau harus belajar hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tidak menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Sepaham? Yang berikut. Terus mau belajar berkarakter Kristus. Ini tidak gampang. Tidak simsalabim blek jadi. Enggak. Kita itu seringkali sangat gampang terprovokasi dengan mujizat. Oh sudah, mujizat tidak salah. Tapi yang saya mau katakan untuk berkarakter Kristus, kita butuh perjuangan. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Ini hidup saya hidup lama begitu ya. Hidup lama saya punya kesaksian hidup gini. Ini ada kuadrat saya di belakang, namanya juga Deborah, pemain musik. Nanti dia akan gantikan saya setelah almarhum atau sebelum almarhum boleh juga gitu ya, amin gitu ya. Nah saudara perhatikan perbedaannya, dia orangnya keibuhan. Dia ya peminim banget. Ketika dia cerita dengan saya bilang aduh kontras sekali hidup kita saudara. Saya bilang saya dari kecil itu kelas 3 SD saya sudah nunggang kuda. Dari satu desa ke desa yang lain gitu. Terus ya sedikit orang bilang tomboy lah ya. Dan saya nggak pernah berkelahi dengan perempuan gitu. Menurut saya itu bukan level saya. Kalau laki-laki ya boleh lah begitu ya. Nah perhatikan. Suatu ketika bapak saya bilang begini, ini anak nih salah jadi ya. Waktu saya dengar itu saya senyum. Saya mulai mikir, agak sedikit cerdas. Maksudnya apa? Memang Tuhan bisa menciptakan salah begitu. Tapi dalam hati nggak berani konfrontal gitu. Kan punya anak gitu ya. Nah terus waktu berjalan dan tibalah waktunya saya seperti Anda hari ini. Melalui dulu namanya camp pembinaan gitu. Camp penginjilan. Saya mengalami Kristus. Dan setelah saya mengalami Kristus, muka saya enggak berubah. Nama saya enggak berubah. Status aja yang berubah dari bujangan menjadi nikah. Sekarang jadi ibu. Semua yang ada dalam diri saya dalam secara postur enggak ada yang berubah.
Tapi perlu Anda tahu, yang Tuhan yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan pulihkan. Bahkan keberadaan hidup saya, yang teman-teman saya dari SD SMP mengatakan balaki alias tomboy, itu Tuhan ubahkan. Dan saya menyadari bahwa sebenarnya bukan tomboy karena Tuhan mencipta, bukan. Aku yang memilih memberi jati diri. Tapi setelah di dalam Kristus, saudara, saya membangun diri, berjuang, bahkan sampai hari ini, nanti sampai mati saya masih tetap berjuang. Saya belum pernah lulus. Nanti besok kita akan belajar tentang jadi murid. Kok muridnya Tuhan Yesus nggak pernah diwisuda ya? Iya kan? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Jadi berkarakter Kristus itu butuh perjuangan. Ketika teman-teman saya melihat, saya khotbah, dia bilang, hah? Gak salah, gak mimpi. Saya bilang, lu gak mimpi. Apapun Tuhan bisa ubahkan. Bukan masalah suka atau tidak suka. Tapi mau gak? Itu aja, sederhana. Jadi berkarakter Kristus itu butuh proses, butuh perjuangan. Tapi ingat, sekali lagi saya tekankan, kita tidak sendiri. Ada Roh Kudus. Apapun latar belakangmu, bagaimanapun kondisimu, mungkin engkau orang yang suka dibully. Bahkan hari ini karena engkau masuk di UPMKIP. Bahkan masih ada orang mempertanyakan, mungkinkah, iyakah? Saya mau bilang, di dalam Tuhan, Tuhan sudah mendesain jauh sebelum Anda ada. Untuk sesuatu yang dahsyat luar biasa buat engkau dan saya. Amin. Jadi kita hanya butuh untuk belajar. Hidup dalam kehendak. Hidup dalam rancangan. Hidup dalam rencananya. Menggenapi apa yang dia mau. Itu saja. Kita nggak perlu cari lagi. Semua sudah disediakan. Yang berikut. Belajar membangun keintiman dengan Tuhan. Kata intim di sini artinya kita berrelasi, kita membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Saya kasih contoh. 1 minggu sebelum pelayanan KPI kemarin itu ada masalah terjadi. Ada banyak hal menjadi pergumulan saya. Saya adalah tipe seorang ibu yang sedikit aktif. Jadi sementara cuci piring saya berkomunikasi dengan Tuhan. Ya bukan seperti naik ke surga turun lagi, enggak. Hanya dalam hati begitu. Pernah ya bicara dengan diri sendiri gitu? Pernah. Tapi saya tidak, saya bicara tujuannya adalah Tuhan. Persoalan dia jawab atau tidak saya sudah bisa mencurahkan isi hatiku, enggak ada yang tahu. Suami sekalipun. Dan itu kapanpun bisa dilakukan. Termasuk di dalam berdoa, termasuk di dalam yang namanya saat teduh atau baca firman Tuhan waktu bangun pagi. Baca firman Tuhan dan merenungkan itu adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Ini penting saudara. Jangan kau merasa Tuhan itu asing, enggak. Saya mau katakan kepada saudara dan saya bahwa waktu engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, Tuhan kau enggak di sampingmu. Tapi di dalam hatimu. Melalui pribadi ketiga yaitu Roh Kudus. Amin. Jadi kita bicara enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu pakai toa, enggak. Lu dalam hati aja udah dia ngerti. Lu bicara dalam hati. Makanya firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, apa yang tidak pernah kupikirkan, tidak pernah kudoakan, Tuhan tahu. Tuhan jawab. Nih. Inilah cara Tuhan. Memahami hidup sebagai milik Kristus. Kita harus tahu bahwa kita ini milik Kristus. Jadi jangan lagi coba-coba kalau sudah mengalami Kristus. Oh, pertahanan saya kuat. Ada cap tikus baru kita bilang, sekarang saya sudah tidak lagi, sorry. Hari pertama ditawarin no. Hari kedua no. Hari ketiga serius. Tinggal hari ini loh ada cap tikus. Berani enggak? Incip saja. Kalau orang Toraja saguer alias tuak. Siapapun, suku manapun pasti ada tatanan budaya bertentangan dengan kebenaran. Merokok? Enggak. Serius? Iya. Yang benar. Pertama enggak. Kedua enggak. Terus perhatikan, pekerjaan iblis itu luar biasa saudara. Dia namanya juga pendusta, picik-licik. Jadi
Yang ada kopainya itu ada masuk dalam bawah alam sadarmu, bukan? Waktu pulang, wah, hari ini puji Tuhan lolos, nggak menyentuh itu. Tiba-tiba ada tekanan, ada berbagai macam persoalan. Nah perhatikan, orang merokok itu bisa jalan otaknya, bisa mikir lebih cerdas, lebih jernih kalau dia bisa merokok. Aneh kan? Nah akhirnya apa? Tapi ini solusi. Nggak datang sama Tuhan, datang sama apa? Rokok. Bu, maaf ya, pendeta saya merokok loh Bu. Di Alkitab tidak ada dilarang merokok. Memang enggak. Alkitab tidak menerangkan jangan merokok. Tapi saya mau bilang, ingat tubuhmu adalah bait Allah. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, pasti waktu engkau menyentuh barang-barang yang tidak mempermuliakan Tuhan, hatimu pasti gelisah. Percaya saya. Karena Roh Kudus ada di dalam. Cuma masalahnya adalah kau 2 lawan 1. Contoh. Pikiranmu ini dipenuhi dengan apa yang masa lalumu tentang kedagingan. Didapling sama dagingmu. Roh Kudus bilang, jangan anakku. Engkau bukan itu lagi. Jangan anakku. Lalu Anda tergoda. Kan cuma sekali. Ini hati-hati saudara. Perhatikan baik-baik. Berjuang lepas dari kuasa dosa. Yang kedua, melayani. Bagaimana sih kondisi kalau sebelum bertobat melayani ya? Sekedar aktivitas. Terus setelah bertobat melayani, itu baru perhitungan Tuhan. Karena Anda merespon kasih karunia. Hidup dalam kekudusan. Nah ini tadi, hidup dalam kekudusan. Kata kudus di sini bukan yang hama, bukan yang gak bisa bikin apa-apa lagi. Manusia masih bisa salah saudara. Kenapa? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita masih ada di dalam kemah yang akan binasa ini. Artinya kita masih punya kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Tapi jangan sampai kekurangan, kelemahan, keterbatasan ini menjebak kita dalam dosa. Lalu kita bilang begini, ya inilah kelemahan saya. Masa kecanduan rokok kelemahan? Dulu waktu lahir udah langsung itu kah? Kan enggak. Itu logikanya, kontras kan? Jelas. Masa si free sex itu kelemahan? Bukan, itu pilihanmu. Paham? Kalau memang itu kelemahan, harusnya lari lahir sudah free sex memang. Itu pilihan saudara. Artinya, waktu kau terima Yesus, kau harus kembali standar Allah. Saya ini sudah tiap hari onani. Apalagi istilahnya? Halo? Apa? Coli gitu. Coli ke apakah di situ? Saya mau bilang, bukti bahwa kita itu bukan kelemahan tapi pilihan. Yang terjadi waktu kau tidak bisa lepas karena kau terikat kecanduan. Paham? Dan kita bisa kembali ke sana dengan cara apa? Ada Roh Kudus. Kita berjuang. Roh Kudus menolong. Itu benar. Hidup dalam ketaatan. Artinya jangan mencobai Tuhan dan jangan mencobai dirimu. Udah tahu punya kelemahan di situ, masih juga pergi di situ. Saya kasih contoh. Sudah tahu kebenaran. Enggak boleh memilih pasangan di luar Kristus. Tidak ada terang bisa bersatu dengan gelap. Waktu dia dengar firman, dia terima Yesus, udah tahu, semangat dia. Pokoknya hari ini gue putus dengan dia. Tiba di sana, mati saya dek kalau kau putuskan. Pokoknya hari ini kau lihat saya, langsung dipeti mati. Urusan mau mati ke dia, mau apakah dia, bukan urusanmu. Kau bukan penentu kematian seseorang, paham? Tapi karena sudah merengek-rengek, balik lagi. Saudara perhatikan iblis bekerja. Selama ini mungkin kau bisa taat menjaga standar kekudusan hidup. Artinya enggak berciuman, enggak sampai berhubungan suami istri mungkin. Tapi setelah kau mengenal kebenaran, iblis akan membuatmu semakin. Karena dia mau mempermalukan Tuhan yang ada dalam hatimu melalui Roh Kudus.
Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini, hiduplah dalam ketaatan. Kalau engkau tahu bahwa Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hatimu, maka engkau adalah milik Allah saat itu juga. Maka kau jangan membuka peluang untuk mendukakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Bagian terakhir dari poin kedua, hidup dalam persekutuan bersama. Berjuang itu memang sulit kalau sendiri. Ada peribahasa orang Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, artinya begini, ada bagian hidup kita yang perlu kita butuh orang lain yang lebih level rohaninya di atas dari kita untuk menuntun, mendampingi kita bisa utuh berjuang bersama dengan Kristus. Hidup dalam persekutuan bersama. Ini penting saudara. Kalau engkau sok-sokan, saya orangnya ndakan. Pokoknya ndakan. Ingat, dosa itu tidak bisa dimatikan. Dan dosa itu bisa menggerogoti kita. Pekerjaannya dari mana? Iblis ada di belakang membacking dia. Ingat, kalau engkau mengerti itu, kau harus tahu satu hal. Firman Tuhan sudah memberikan jaminan di dalam Yohanes. Tidak ada kuasa lebih besar di dunia ini selain kuasaku. Harus kau paham dan mengerti, ketika engkau akan jatuh karena kelemahan keterbatasanmu, belajar untuk berkata tidak. Karena Roh Kudus ada dalam diri saya. Oke? Cara hidup dalam Kristus. Yang terakhir, hidup mengerjakan keselamatan. Hidup mengerjakan keselamatan. Jadi kita sudah ngerti, saya sudah ada di dalam hidup baru, di dalam Kristus. Saya sudah jadi anak Allah. Yang kedua, cara hidup dalam Kristus saya sudah tahu. Sekarang cara saya untuk mengerjakan keselamatan ini penting. Yang pertama, mengerjakan itu artinya kata kerja. Artinya saudara dan saya harus aktif, tidak menjadi pasif, enggak. Bahwa kita harus bekerja untuk menghidupi keselamatan yang berfokus pada tujuan yang Allah anugerahkan. Sampai kapan? Sampai death kita. Hari ini saya mimpin, jadi kemarin ada yang telepon kakak-kakak panitia, enggak tahu apa tujuannya. Jadi setiap telepon saya matikan, tiap telepon dimatikan karena saya lagi KTB. Nanti kita akan belajar apa sih KTB. Jadi singkatan KTB itu kelompok tumbuh bersama. Nah, sudah tua begini. Jadi mengerjakan itu salah satu bagian mengerjakan keselamatan. Kata mengerjakan itu artinya kita berjuang bersama dengan Kristus untuk mengembalikan gambar rupa Allah yang hancur tadi itu karena dosa dan ingin kembali kepada tatanan rupa Allah yang sempurna melalui kuasa Roh Kudus gitu. Yang berikut, jangan meninggalkan persekutuan dengan orang-orang kudus. Dunia di zaman ini sekarang ini saudara membuat kita menjadi manusia yang eksklusif. Mau miskin, mau kaya, mau apa, yang penting ada HP. Dia bisa 21 kali 24 jam ada di kamarnya. Dan dia merasa tidak sendiri. Ramai banget. Pas keluar kelihatan ada pasar, dia merasa terasing. Oh, dunia semakin terbalik bukan? Saya ulang ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. 1 kali 24 jam di dalam kamarnya sendiri, tapi dia merasa ramai. Kenapa? Berselancar di dunia maya. Bapak Google, Ibu YouTube siap melayani kebutuhan Anda, apapun itu. So, paham? Nah, waktu dia keluar dari kamar, jangankan keluar ke pasar, dalam rumahnya sendiri, dia merasa asing. Dengan papa dia kaget lihat dari atas sampai ke bawah. Mulai cari tahu, apa masih papa saya apa bukan ya? Aneh bukan? Nah, semakin dia keluar dari rumahnya, dia lihat tetangganya. Ini tetangga saya kapan ya ada? Padahal sebelum lahir sudah ada itu tetangga. Apa yang salah? Matanya? Enggak. Lalu apa? Pikiran. Terus dia melangkah lagi, dia ketemu dengan temannya. Itu temannya yang sama-sama berjuang dari SMA, dia mulai lihat. Kok dia ada di sini, ada apa ya?
Perhatikan. Perhatikan baik-baik saudara. Inilah kondisi manusia di akhir zaman. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, hati-hati dengan ajaran sesat. Kita mulai digiring untuk menjadi orang yang sangat egoisme. Kita merasa diri paling nyaman kalau sendiri. Aneh kan? Paling nyaman kalau sendiri. Aduh, saya mulai bingung. Zaman dulu beda saudara. Kalau sendiri ketakutan, zaman ini aneh. Jangan ganggu saya. Kau bikin apa? Nggak usah dicari tahu. Kalau anak saya ngomong gini, saudara, saya hantam baik-baik. Saya tidak pukul, saya bilang, nanti minta tolong ya kalau sakit, bilang ke mama jangan ganggu saya, lalu bilang ke temanmu yang ada di dunia maya itu, gua butuh lo. Dia bisa datang seketika enggak? Perhatikan. Yang saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Kita tidak boleh menjadi orang yang gaptek, oke? Tapi kita tidak boleh dibius dan dibombardir dengan dunia maya dan melupakan bahwa kita butuh komunitas. Karena kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah. Jangan sampai seperti tadi. Dunia 24 jam di kamar dia merasa ramai. Ketemu papa mamanya dia merasa asing, aneh. Saudara, inilah salah satu strategi iblis untuk menjauhkan kita dari persekutuan dengan orang-orang kudus. Berikut, belajar dan membaca firman Tuhan setiap hari dan membaginya kepada orang lain. Ini bukan barang gampang. Orang yang dekat dengan saya hampir setiap minggu saya tanya, berapa hari kau saat teduh? Saat teduh itu artinya belajar firman Tuhan secara pribadi kurang lebih 15 sampai 25 menit. Ada masih. Artinya tidak ada orang yang instan. Cuma memang kita sering konsumsi mie instan, betul enggak? Iya kan? Tapi bukan berarti kita jadi instan. Dalam belajar untuk kembali ke tatanan gambar rupa Allah yang utuh, kita butuh proses. Tidak ada yang instan. Yang ketiga, belajar mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ada yang baik hati bacakan Filipi 4 ayat 8? Ada? Yang di sana boleh, yang di sini juga boleh. Filipi pasal 4 ayat 8. Firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terima kasih. Atas nama siapa kalau boleh saya tahu? Atas nama siapa? VB. Oke VB, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Jadi perhatikan, yang penuh di pikiran orang-orang dunia hari ini adalah apa? Bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa sukses, bagaimana menjadi seorang yang populer, bagaimana orang berprestasi, bagaimana diakui, bagaimana dan seterusnya. Tetapi ketika kita ada dalam Kristus, ini adalah perjuangan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 itu perhatikan baik-baik, sudah dibacakan oleh VB tadi. Saya berharap semua kita bisa menikmati. Saya akan ulang. Yang pertama, jadi pikiran kita ini adalah dunia peperangan kelas kakap. Anda tidak bisa tidur, jangan salah, jangan minum STM. Pikiran ditenangin, gitu ya. Jadi nanti kapan kita belajar itu? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu pasti. Jadi perhatikan kata jadi, ini tugas kita. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, kata benar itu bukan apa kata dunia. Dunia bisa benar, belum tentu Tuhan benar. Tapi benar di sini adalah standar firman Tuhan. Semua yang mulia, yang punya mulia itu adalah Allah. Semua yang adil dalam standarnya Allah. Semua yang suci dalam kebenaran. Semua yang manis, jangan bilang begini, saya pikirkan gula-gula Joy, itu kan manis. Bukan itu maksudnya.
Nggak salah pikirin gula-gula. Tapi itu pemanis untuk lidah. Yang dimaksud di sini adalah manis itu artinya sesuatu yang bisa membuat orang lain tersenyum, bisa membuat orang lain diberkati. Semua yang sedap didengar. Jadi enggak lagi tuh kalau ngepanggil orang marah-marah, kebun binatang itu di Ranggunan pindah ke mulut Anda. Dengan kata-kata itu merasa lata katanya. Lata saya, mana dah? Ya kan? Ini. Jadi kita harus mengisi kebenaran dengan pikiran kita ini. Jadi dicuci dengan firman Tuhan. Semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Gimana caranya? Kita balik lagi. Gimana caranya supaya dipikirkan itu? Belajar firman Tuhan. Gak ada jalan lain. Gak bisa kau suruh, ajarin saya, gak bisa. Yang keempat, jadikanlah Allah sebagai center point dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kita menjadikan Allah segala-galanya dan kita tidak perlu khawatir karena Dia yang memelihara kita dalam segala kekayaannya. Mau seperti apa keadaanmu? Kemarin ada seseorang, Kak, umur saya sudah sekian loh, belum ketemu jodoh. Pastikan bahwa Tuhan siapkan yang terbaik. Ada banyak orang, waduh secara standar manusia tidak mungkin. Tuhan kasih apalagi yang sempurna. Ya kan? Tapi jangan jadikan dirimu sampah dosa. Diperlakukan seenaknya. Yang berikut, bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Jadi sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. Tinggal pagi hari Tuhan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih karuniamu hari ini. Kalian masih diberi kesempatan untuk bisa menata 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari. Dan saya tidak tahu sampai kapan Tuhan. Tapi yang saya mau hari ini ya Allah, berikan ku hikmat untuk belajar mengikuti apa menjadi rencanamu dalam hidupku. Amin. Ini penting. Tapi kadang-kala kita enggak. Terima kasih. Kadang-kala kita tidak, saudara, kita tanya dulu diri kita. Gue bikin apa ya hari ini? Oh, beli mie instan dulu, rebus, lalu campur dengan ini, makan, habis itu mulai duduk lagi. Roh Kudus yang diam dalam diri kita adalah roh yang lemah lembut. Dia akan mengingatkanmu, tapi kau bisa mengabaikannya. Dan kerjakanlah keselamatanmu karena itu adalah wujud atau ketaatan dari anak-anak Allah. Enggak ada jalan lain. Artinya ketika kita sudah mengalami Kristus secara pribadi, ke kiri Kristus, ke kanan Kristus, ke depan Kristus, ke belakang Kristus. Semua aspek hidup, orientasi yang kita mau tempati bergerak, ada dalam tatanan Kristus. Gitu. Semua adalah karena Kristus. Nah, yang ketujuh, tujuan mengerjakan keselamatan itu adalah untuk menyatukan kita dengan Kristus. Kembali lagi yang tadi, untuk membawa kita berkarakter Kristus. So, bisa paham nih? Dengan ketaatan, taat dengan apa yang kita baca. Apa firman Tuhan yang saya baca hari ini? Jangan berdusta, jangan ini, oh itu perintah. Engkau akan kupegang sampai kapanpun. Oh itu janji. Atau aku akan menyertai engkau sampai kapanpun. Oh itu janji. Janganlah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Oh itu larangan. Tapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Oh ini perintah. Jadi karena kita membaca kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu. Ini janji Tuhan, ini perintah Tuhan, ini larangan dan semuanya. Takut dan gentar sudah di atas. Kita bersinergik dengan Allah. Atau bersinergik itu seperti rantai. Kalau putus rantai kan nggak bisa muter. Jadi ada satu sinergik antara kita dengan Tuhan. Kebenaran itu menjadi bagian kita yang harus kita kerjakan. Tidak bersungut-sungut di ayat 4 Filipi pasal 2 tadi. Bermegah karena firman Tuhan. Ini bagian yang harus kita kerjakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Sampai kapan Kak? Sampai saya selesai SPD 2021-2025 ya.
Ya. 2025 saya selesai SPD. Selamat tinggal yang namanya aturan. Kerjakan keselamatan, Anda salah. 2021 Anda mengenal kasih karunia. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua dalam 2 model. Yang pertama mengambil kita sebagai person, mati. Masuk dalam tanah, roh kembali kepada Bapa. Atau dia datang di atas awan-awan yang orang sebut dengan eskatologi, kedatangan Kristus yang kedua. Jadi inilah yang harus kita kerjakan, ini rangkaian yang harus kita kerjakan. Gak boleh tidak, karena kalau tidak, maka jiwa kita di dalamnya ada kehendak, ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ada emosi, akan terus dibombardir oleh kuasa kegelapan dalam daging dosa itu untuk melawan kebenaran, yaitu Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu kita harus sepakat di dalam tubuh jiwa roh ini, sepakat untuk ada roh di dalam diriku yaitu Roh Kudus. Aku akan membawa pikiranku, perasaanku, emosiku, dan tubuhku bergerak untuk melakukannya. Nggak gampang. Saya mau saksikan sedikit. Saya mengalami Kristus tahun 93, enggak tahu berapa tahun dari hari ini. Matematika saya lalot sekarang. Berapa? 28, terima kasih kakak. Dahsyat, matematikanya kencang sekali. Padahal yang berdiri guru matematika juga. Jadi 28 tahun yang lalu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Proses waktu sampai hari ini saya belum lulus untuk menjadi pribadi yang berkarakter ilahi. Terus belajar, terus penasaran. Apa maksudnya Tuhan? Apa maksudnya ini Tuhan? Saya bangun pagi-pagi berdoa, doakan semua orang yang saya KTB-kan. Doakan keluarga saya, doakan orang-orang yang mungkin pernah Tuhan izinkan ketemu dengan saya merasa itu tidak kebetulan. Lalu baca firman Tuhan itu berusaha untuk gimana caranya dalam satu hari itu minimal 10 pasal. Begitu. Dan saya berjuang karena saya ingin tahu Tuhan, isi hatimu sudah ada dari Kejadian sampai Wahyu. Dan saya berusaha tahun ini bisa selesaikan baca Alkitab 3 kali. Di awal Januari saya membaca itu 107 hari untuk dari Kejadian sampai Wahyu. Toh juga belum berubah. Masih begini. Ya kan? Dan ini adalah episode kedua untuk Kejadian sampai Wahyu. Kenapa saudara? Karena saya tahu bahwa waktu saya enggak lama lagi. Saya berjuang bagaimana supaya apa yang Rasul Paulus katakan itu bisa juga saya katakan. Saya sudah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ini yang harus kita kerjakan. Dan saya berharap kita juga mau. Nah, apa bagian kesimpulan dari kita hari ini? Yang pertama kita harus ngerti apakah aku ada di dalam Kristus alias sudah bertobat atau belum. Dan apa indikator yang harus kukerjakan? Kita harus hidup di dalam Kristus dan tetap mengerjakan keselamatan ini. Jadi tujuan dari ini adalah kita serupa dengan Kristus. Sama dengan yang menjadikan kita yaitu Kristus. Dan melihat keselamatan yang ada dalam Kristus. Yang sedang orang percaya kerjakan bersama dengan Allah dalam Roh Kudus. Sampai akhirnya kemenangan itu menjadi bagian kita. Kita menjadi sempurna di dalam Kristus. Saya menutup ilustrasi ini dengan sederhana, saudara. Saya melihat teman-teman di UPMKIP mengadopsi status saya kaget bahwa Tuhan tidak nuntut kita sempurna untuk melayani Dia, enggak. Tapi seberapa bisa kita mau. Saya bercerita ada seseorang yang mengalami Kristus karena mendengar dari orang. Artinya begini, bukan dia menjadi objek. Jadi kalau bisa lihat kakak ini, tolong berdiri dulu kak di sini, gitu ya. Nah lihat, saya kasih ilustrasi. Berapa menit lagi saya punya kakak? Habis? Oke, perhatikan. Saya kasih ilustrasi. Yang saya injili ini kakak ini, ya ini. Lalu ini ada kakak satu. Bisa lihat di kamera ini. Nggak tahu kakak siapa namanya? Kak Stephen ini yang di sebelah, boleh berdiri kakak. Nah ini bukan dia yang saya injili, tapi yang kakak ini, perhatikan saudara. Ini saya injili sampai
baik berjam-jam, nggak ada respon. Dia nggak ada tujuan saya, dia juga punya kesibukan lain. Tapi dia mendengar. Dia mendengar, bisa paham? Dia mendengar semua yang saya cerita ke kakak ini. Lalu apa yang terjadi? Saya tantang dia ini untuk terima Yesus. Dia nolak. Saya nggak pernah nyapa dia ini, perhatikan. Ini saya nggak pernah nyapa dia, nggak pernah juga tegur karena nggak kenal. Tapi waktu saya tantang ini dia amin. Kan aneh tuh. Dia amin dan dia yang nangis-nangis. Saya pulang saya nggak pernah perhatikan dia. Saya berusaha untuk tetap mendoakan ini. Ini cara Tuhan yang unik. Lalu dia, karena dia sudah mengalami Kristus, karena dia yang seinjili, dia dengar. Perhatikan, kakak ini. Silakan duduk, kakak. Nah, kakak ini, sejak dia saya injili si kakak yang baju batik biru tadi, ini kakak ini apa yang dia buat? Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Perhatikan baik-baik adik-adik. Dia bilang, saya tahu Tuhan, tujuannya tadi bukan untuk saya itu firman. Untuk orang itu, tapi dia tidak terima. Dan saya bersyukur Tuhan karena saya bisa menerima engkau. Tidak ada orang yang istilah mempol abdi ya, mendampingi dia saudara. Tapi setiap hari apa yang dia buat? Tuhan, saya punya cara untuk bisa menghidupi keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan yang sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk orang itu. Dan dia merespon, dia membuka hati. Setiap pagi dia bangun. Dia bangun, dia punya pekerjaan itu sederhana. Hanya pergi jadi pengangkat barang di pasar. Ya, apa yang terjadi saudara? Dia singgah di gereja, dia bilang, Tuhan ini aku Stephen. Tolong aku. Itu doang tiap hari. Tiap hari karena tidak ada yang dampingin. Tapi yang saya mau katakan, untuk mengerjakan keselamatan itu Tuhan tidak butuh kita sempurna dulu. Tapi kita apa adanya datang sama Tuhan bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh bimbinganmu setiap hari. Dan orang itu hanya datang dan menyebut namanya di depan pintu gereja tiap hari saudara. Suatu ketika dia mengalami masalah. Tapi karena rohnya sudah kuat. Bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan dalam hatinya. Di dalam rohnya dia berseru, Tuhan Yesus. Ini aku, dia sebut namanya. Karena tiap hari dia begitu hanya menyebut nama Tuhan. Menyebut namanya dan nama Tuhan doang. Lalu di dalam keadaan itu koma. Silakan duduk Stephen. Terima kasih banyak. Duduk. Pribadi yang kasat mata itu, yang transenden itu Yesus Kristus. Datang dan dia bilang, dia sebut namanya. Ini aku, sahabatmu. Dia hanya menyentuh bagian tubuhnya dan dia pulih dan dia bangun dan dia berlari. Dan dia tanya, Tuhan, mana orang itu? Apa yang saya mau katakan dari bagian ini saudara? Bahwa ada waktu kita merasa tidak mampu. Cukup kau menyebut nama Tuhanmu. Dia akan datang. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini saudara. Kita tidak hanya bangga karena sudah diselamatkan. Tapi kita berjuang untuk berkarakter Kristus. Dan kembali kepada gambar rupa Allah yang pertama diciptakan dalam Adam dan Hawa. Menjadi serupa segambar dengan Allah. Dalam tatanan karakter. Biar melalui kebenaran ini saudara. Kita bisa sungguh-sungguh mau. Karena Roh Kudus menolong kita untuk menjadi pribadi yang memulihkan keadaan kita. Kembali berkarakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah saya kembalikan hormat kemuliaan. Keagungan. Yang tak terbatas ini. Hamba hanya terbatas. Tak punya apa-apa. Hanya hamba menyampaikan kebenaran tapi biarlah melalui pribadi yang ketiga itu Roh Kudus-Mu ya Allah. Yang akan memateraikan di dalam setiap hati kami. Bahwa ketika kami mengalami Kristus secara pribadi. Engkau Tuhan yang maha dahsyat itu. Yang akan terus memulihkan keadaan kami. Menolong kami untuk membangun hidup kami. Bersama-sama dengan Roh-Mu ya Allah. Kami mau membangun hidup kami sesuai dengan standar firman-Mu. Mengalami keintiman hari demi hari. Dan kami kembali sungguh-sungguh berkarakter ilahi dalam seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menutup khotbah ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan.
Diucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Kak Deborah Saleh yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam meresponi kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyi kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu tema kita. Kasih
Kak Deborah Salea untuk membawakan kita dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Dari awal hingga pertengahan dan akhir dari semua ini ya Allah, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kecerdasan kami, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan membawa kami untuk menjadi rekan sekerjamu. Oleh sebab itu ya Allah, sebelum kami mengakhiri, kami memohon ampun jika dalam sepanjang pelayanan kami berdiri di altar-Mu yang kudus ini ya Allah, kami tidak memperlakukan hidup kami berkenan atau mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni kami, kuduskan kami ya Allah. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kekasih kami, jika dalam sepanjang mengikuti sesi ini Tuhan, banyak hal yang lari atau mengganggu, kami mohon juga ampuni mereka. Tuhan, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami akan menutup seluruh rangkaian ibadah kami. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang dipuji, Engkau yang dipuja di dalam seluruh segenap hidup kami. Dan biarlah semua jadi oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan pelayanan kami selanjutnya. Sampai pull up ini Tuhan, kami terus berdoa supaya Engkau memberi yang terbaik sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kami menutup ibadah kami sore hari ini. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC acara. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Kak Deborah Salea dan teman-teman semua yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam acara door prize. Door prize kali ini sama dengan yang kemarin. Mekanisme untuk menjawabnya mengaktifkan kamera dan raise hand. Dan jika sudah dipersilakan baru boleh menjawab. Oke, teman-teman sudah siap? Ya, saya jelaskan kembali mekanisme menjawabnya. Teman-teman silakan raise hand, kemudian aktifkan kamera. Oke, kita soal yang pertama. Soal yang pertama, berikan contoh bagaimana kita manusia memiliki cara hidup dalam Kristus. Berikan contoh. Ya. Francisca. Francisca, perkenalkan nama, asal daerah dan prodi. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Francisca Sesakumpang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, asal dari Toraja. Contoh cara hidup dalam Kristus yaitu memiliki keyakinan kuat akan firman, kedua, memiliki tujuan dan pengharapan, ketiga, mengasihi Allah dan sesama, keempat, hidup sesuai standar firman Tuhan, kelima, terus mau belajar berkarakter Kristus, keenam, belajar membangun keintiman dengan Tuhan, ketujuh, memahami hidup sebagai milik Kristus, kedelapan, berjuang untuk lepas dari kuasa dosa,
terus melayani, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan, dan hidup dalam persekutuan bersama. Terima kasih. Bagaimana Kak? 100. Francisca boleh aktifkan kameranya? Mau dilihat mukanya. Berikan aplaus Francisca. Ya, terima kasih kepada Francisca yang telah menjawab pertanyaan soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua ini tidak bersangkutan dengan materi pada saat ini. Ini hanya menguji daya ingat teman-teman semua. Ya, soal yang kedua. Siapa yang masih ingat warna dress code yang dikenakan kakak-kakak pelayan altar kemarin di ibadah sesi 1? Astanti, aktifkan kameranya. Astanti, silakan. Perkenalan dulu Kak. Ya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Astanti Sakaria, asal dari Morowali Utara. Halo Astanti. Halo Astanti. Halo Halo. Silakan. Dress code yang digunakan kemarin baju warna merah. Ya, benar sekali. Kita berikan aplaus. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada kedua teman kita yang telah mengikuti door prize saat ini. Nanti pada akhir kegiatan akan ada kakak yang menghubungi teman-teman untuk memberikan hadiah door prize saat ini. Kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang telah menjadi pemenang pada saat ini. Teman-teman, kami mengingatkan kembali dan kami mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam lomba cover lagu tema Kasih Karuniamu. Karena panitia PAB tahun ini mengadakan lomba cover lagu dan saya mengajak teman-teman semua untuk ikut serta kita ramaikan lomba ini. Dan untuk info lengkapnya, teman-teman bisa melihat media sosial UPMKIP. Begitu juga untuk informasi mengenai kegiatan PAB tahun 2021, teman-teman pantau terus media sosial UPMKIP. Dan besok pada ibadah sesi 3 dan closing, pada akhir ibadah akan ada kuis. Dan pada kuis pada besok hari itu adalah kuis Alkitab, tentang Alkitab. Jadi besok teman-teman akan dipandu oleh panitia untuk join, dan kami harap partisipasi dari teman-teman semua. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita menutup ibadah pada kegiatan kita pada saat ini pembicara kita akan memperkenalkan diri. Untuk itu dengan penuh kasih kami persilakan. Shalom semuanya. Maaf ya kalau Shalom. Shalom. ganteng yang cantik, nggak ada yang double jenis ya. Ya oke. Shalom. Terima kasih untuk Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesediaannya. Icat ikut kakak panitia. Baik, yang Anda selalu lihat di slide, bahkan kemarin sudah jadi kuis. Nama saya Deborah Salea, SPD dan bla bla, itu tidak ditanya nanti di surga. Jadi kalau adik-adik misalnya besok-besok ketemu terus enggak ketemu kakak-kakak lalu dia bilang begini Kak Jenny itu juga nama saya. Jadi bukan nama banyak, tidak. Jadi nama kecil saya Jenny yang masih berlaku sampai hari ini. Terus nama saya untuk baptis itu Deborah Salea dan juga di kantor. Terus enggak usah tanya umur karena biar saya tidak bilang, dari wajah sudah kelihatan setengah abad gitu ya. Sudah berkeluarga pastinya, suami saya 1.
Saya enggak bilang loh suami saya baru Hidup anuku. bilang suami saya satu, namanya Heri Adianto. Terus anak saya 3, satu kuliah juga di Unpad, masuk semester 5. Enggak usah saya sebut PM fakultasnya karena dia tidak suka. Yang pasti dia juga pengurus. Dan sekedar untuk adik-adik tahu. Jadi nanti kalau besok kita belajar tentang bagaimana sih menjadi orang yang lebih lagi dilayani dan melayani. Jadi anak saya itu anak kandung saya jadi murid saya juga gitu ya. Bukan murid di sekolah tapi murid KTB. Jadi dia saya muridkan. Pertamanya perempuan namanya Tarista Glory, terus yang kedua namanya Tero Panji Adil, enggak ada nama yang mirip-mirip. Yang ketiga itu yang baru familiar. Namanya Terry Henry Salea, itu nama belakang saya dia pakai. Itu yang bisa. Terus kalau ditanya apa pekerjaannya, saya juga dari UPMKIP, angkatan tuak. Malu mau ngomong. Tapi harus diakui, jadi saya angkatan 91 di Unpad. Suami saya 89 kimia, saya 91 matematika. Lalu selesai terangkat tahun 99 jadi PNS di sebelahnya kampus juga di SMP Negeri 19 Palu gitu ya. Terus kenapa saya ada berdiri di sini? Karena atas perkenanan Tuhan, atas kemurahan Tuhan tahun 2002 saya bisa lanjut lagi sekolah di STT Jepri Makassar dari 2002 sampai 2005. Ambil Master Teologi Sains atau sebenarnya satu level dengan MTH, cuma karena waktu itu saya sudah PNS jadi harus mengikuti saran dari pemerintah bahwa tidak boleh pakai MTH karena saya mengajarnya matematika. Jadi itu adik-adik supaya adik-adik tidak kok bisa ya berdiri juga padahal cuma guru. Itu tidak mungkin kakak-kakak memanggil saya kalau status saya. Jadi status saya full 100% ibu rumah tangga. Jadi itu yang saya akui karena sampai dari saya menikah sampai mati itu adalah status yang sah. Kalau PNS itu akan pensiun, jadi hamba Tuhan juga adalah seumur hidup. Terima kasih itu yang bisa perkenalkan. Siapa tahu besok kuis itu lagi yang muncul karena kemarin juga kuis kan? Iya. Kuis kemarin itu saya pulang rasa bersalah sekali. Itu adik-adik tanya-tanya itu ibu itu siapa? Apa itu cuma namanya Deborah Salea. Itu adalah etika ketika kita menyampaikan firman baru pertama harus memperkenalkan diri. Tapi saya mohon maaf sekali itu kelalaian saya kemarin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Deborah Salea yang telah memperkenalkan diri pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Penyampaian kembali pada kuis besok yang menjadi pemenang itu yang dipilih panitia hanya 3 orang. Teman-teman, setelah kegiatan ini akan ada sesi small group. Nanti ada kakak-kakak yang akan menghubungi teman-teman semua. Diharapkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan waktunya. Dan juga kegiatan PAB ini masih akan berlanjut pada besok hari, yaitu ibadah sesi 3 dan closing. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada saat ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kami minta ke teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya. Francisca dan Julio dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide yang kedua. Kakak-kakak konselor boleh aktifkan kameranya.
Kak Jasri, Kak Mega, Kak Delia. Teman-teman, kami mohon untuk mengaktifkan kameranya. Kak Mega, Kak Linda, Kak Delvi, Kak Putri. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah setia mengikuti kegiatan pada saat ini sampai selesainya ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, sampai berjumpa pada ibadah selanjutnya. Shalom. 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 Kak Thank I. you. Shalom Kanaldi. Shalom. Shalom Gustaf. Shalom Kahuli. Kakak Ijat. Shalom Kahuli. Shalom Putri dan Rizka.